Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4? Mudah-mudahan kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu kembali di video pembelajaran matematika. Di video kali ini kita akan belajar materi tentang pangkat 2 dan akar pangkat 2. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali kegiatan kita dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai pembahasannya ya. Adapun kompetensi dasar yang kita bahas hari ini ialah 3.3 menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan caca maupun pecahan dan desimal. Serta 4.3 menyelesaikan masalah penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan caca maupun pecahan dan desimal. Adapun tujuan pembelajarannya ialah peserta didik dapat menjelaskan pangkat 2 dan akar pangkat 2 dengan tepat, serta peserta didik dapat menyelesaikan masalah mengenai pangkat 2 dan akar pangkat 2 dengan benar. Nah, kalian lihat ya. Ini gambar apa? Ya, benar. Ini adalah gambar papan catur. Pernahkah kalian bermain catur? Tentu ada yang pernah dan ada yang belum ya. Tapi, tentunya kalian bisa mengetahui berapa jumlah kotak pada papan catur ini. Ya, benar sekali. Jumlahnya ada 60 kotak. Jumlah kotak pada papan catur bisa dibuat jadi bilangan pangkat 2 loh, yaitu 64 sama dengan 8 pangkat 2. Konsep pangkat 2 juga bisa digunakan untuk mengukur luas benda yang berbentuk persegi loh, seperti origami, ubin atau keramik, kain, dan sebagainya. Pangkat 2. Pangkat 2 adalah perkalian antara dua bilangan yang sama. Contoh, 5 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 5, sama dengan 25. 6 pangkat 2 sama dengan 6 dikali 6, sama dengan 36. 9 pangkat 2 sama dengan 9 dikali 9, sama dengan 81. 10 pangkat 2 sama dengan 10 dikali 10, sama dengan 100. 11 pangkat 2 sama dengan 11 dikali 11, sama dengan 121. Dan seterusnya. Lambang seperti ini dibaca 5 kuadrat atau 5 pangkat 2. Dan hasil-hasil dari bilangan kuadrat atau pangkat 2 itu disebut dengan bilangan kuadrat seperti 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Pangkat 2 dari bilangan 1 sampai 9. 1 pangkat 2 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. 3 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. 4 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. 5 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25. 6 pangkat 2 sama dengan 6 dikali 6 sama dengan 36. 7 pangkat 2 sama dengan 7 dikali 7 sama dengan 49. 8 pangkat 2 sama dengan 8 dikali 8 sama dengan 64. 9 pangkat 2 sama dengan 9 dikali 9 sama dengan 81. Pangkat 2 dari bilangan 1 sampai 9 harus kalian ingat ya, karena nanti akan berguna pada saat mencari akar kuadrat dari suatu bilangan. Di pangkat 2 dari bilangan 1 sampai 9 ini harus kalian ingat. Pangkat 2 dari bilangan kelipatan 10.
10 pangkat 2 sama dengan 10 dikali 10 sama dengan 100. 20 pangkat 2 sama dengan 20 dikali 20 sama dengan 400. 30 pangkat 2 sama dengan 30 dikali 30 sama dengan 900. 40 pangkat 2 sama dengan 40 dikali 40 sama dengan 1600. 50 pangkat 2 sama dengan 50 dikali 50 sama dengan 2500. 60 pangkat 2 sama dengan 60 dikali 60 sama dengan 3600. 70 pangkat 2 sama dengan 70 dikali 70 sama dengan 4900. 80 pangkat 2 sama dengan 80 dikali 80 sama dengan 6400. 90 pangkat 2 sama dengan 90 dikali 90 sama dengan 8100. Jika kita perhatikan, ternyata kelipatan 10 juga mirip seperti pangkat 2 dari bilangan 1 sampai 9 ya. Jika kita lihat di sini 10 pangkat 2 sama dengan 100. Angka ratusannya 1, mirip seperti 1 pangkat 2. 20 pangkat 2 sama dengan 400. Angka ratusannya juga mirip seperti 2 pangkat 2 dan seterusnya. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, dan 81 juga merupakan bilangan kuadrat. Hanya saja kalau kelipatan 10, maka ini kita tambahkan nolnya ada 2 ya. 1 jadi 100, 4 jadi 400, dan seterusnya. Pangkat 2 dari bilangan kelipatan 10 juga harus kalian ingat ya, karena nanti akan kita gunakan untuk mencari akar kuadrat dari suatu bilangan. Pangkat 2 dari bilangan 2 angka. Contoh, 13 pangkat 2. 13 pangkat 2 itu maknanya adalah 13 dikalikan dengan 13. Maka proses menghitungnya seperti perkalian 2 angka dengan 2 angka ya, yang sudah dipelajari di pelajaran sebelumnya. Kita mulai ya. 3 kali 3 sama dengan 9. 9 langsung kita tulis di bawah ya. 3 dikali 1 sama dengan 3, kita tulis di tempat puluhan. Lalu kita akan mengalihkan dengan puluhannya ya, dengan angka 1 puluhan. 1 dikali 3 sama dengan 3, kita tulis di tempat puluhan di baris yang kedua. 1 kali 1 sama dengan 1, kita tulis di tempat ratusan. Lalu kita jumlahkan ya. Ini 9, 3 tambah 3 sama dengan 6, 1 langsung turun ke bawah ya. Maka hasilnya adalah 169. Mudah bukan? Alhamdulillah. Pangkat 2 dari bilangan 2 angka yang satuannya 5. Contoh, 15 pangkat 2. Ini maknanya adalah 15 dikali 15. Kita hitung dengan cara yang sama, susun ke bawah. Kita mulai dari satuannya, 5 dikali 5 sama dengan 25. Karena hasilnya 2 angka, maka satuannya kita tulis di bawah dan puluhannya kita simpan di atas. Lalu 5 dikali 1 sama dengan 5, ditambah dengan 2 yang disimpan, maka hasilnya sama dengan 7. 7 kita tulis di tempat puluhan. Lalu kita kalikan dengan puluhan, 1 puluhan ya. 1 dikali 5 sama dengan 5. Kita letakkan di tempat puluhan di baris yang kedua. 1 dikali 1 sama dengan 1, kita tulis di tempat ratusan. Lalu kita jumlahkan, 5 turun ke bawah, 7 ditambah 5, 12, maka 2 kita tulis di bawah dan 1 kita tulis di atas. 1 ditambah 1 sama dengan 2, maka hasilnya adalah 225. Tapi perkalian 2 bilangan 2 angka yang satuannya 5 ada cara unik loh. Mau tahu? Begini caranya. Hasil 2 angka terakhirnya pasti 25 karena 5 dikali 5 sama dengan 25. Lalu kita lihat angka puluhannya. Karena angka puluhannya 1, jika dikalikan dengan angka setelahnya yaitu 2, maka sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. Maka ini jika digabungkan hasilnya menjadi 225, di mana 25 diperoleh dari 2 angka 5 dikali 5, sedangkan 2 diperoleh dari
1 yang tadi tempat puluhannya, kemudian dikalikan dengan bilangan setelah 1, yaitu 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Maka hasilnya 225. Cara unik ini hanya bisa digunakan untuk bilangan dengan satuan 5 ya, seperti 15, 25, 35, 45, 55, 65, dan seterusnya. Jelas ya? Alhamdulillah. Akar pangkat 2. Akar pangkat 2 adalah kebalikan dari pangkat 2. Akar pangkat 2 disebut juga akar kuadrat. Contohnya seperti ini. 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Maka akar dari 25 itu sama dengan 5. Kebalikannya ya. 6 pangkat 2 sama dengan 6 dikali 6 sama dengan 36. Maka akar pangkat 2 dari 36 sama dengan 6. 9 pangkat 2 sama dengan 9 dikali 9 sama dengan 81. Maka akar pangkat 2 dari 81 sama dengan 9. Dan seterusnya. Mudah bukan? Alhamdulillah. Tanda seperti ini disebut notasi untuk akar kuadrat atau akar pangkat 2. Menghitung akar pangkat 2. Cara yang pertama kita gunakan untuk menghitung akar pangkat 2 bisa dengan cara mencoba-coba. Maksudnya seperti apa ya? Perhatikan penjelasan berikut. Contoh, akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari 196. Jika kita lihat, 10 pangkat 2 itu sama dengan 100. Dan 20 pangkat 2 sama dengan 400. Maka 196 berada di antara 100 dan 400. Angka puluhan dari akar 196 sama dengan 1. Kenapa? Karena akar 196 lebih dekat dengan 100, di mana akar 100 sama dengan 10, dan 10 angka puluhannya adalah 1. Berikutnya, angka satuan dari 196 adalah 6. Maka kita cari hasil kuadrat dari bilangan satu angka yang hasil satuannya 6. Maka pilihannya ada 2. 4 pangkat 2 sama dengan 16 satuannya 6. Dan 6 pangkat 2 sama dengan 36 satuannya juga 6. Setelah itu kita harus membuktikan apakah 14 pangkat 2 atau 16 pangkat 2 yang hasilnya 196. Di mana 14 dan 16 ini diperoleh dari awalnya tadi kita sudah menentukan angka puluhannya adalah 1 dan angka satuannya antara 4 dan 6. Ternyata setelah kita hitung 14 pangkat 2 lah yang hasilnya 196. Maka dapat disimpulkan akar 196 sama dengan 14. Udah bukan? Alhamdulillah. Contoh yang lain, misalkan akar dari 729. Jika kita lihat, 729 itu berada di antara 400 dan 900, di mana 400 itu diperoleh dari 20 pangkat 2, sedangkan 900 diperoleh dari 30 pangkat 2. Maka angka puluhan dari akar dari 729 adalah 2. Karena akar 729 lebih dekat dengan akar 400, di mana akar dari 400 sama dengan 20 pangkat 2 atau 20 ya, yang hasilnya akar dari 400. Sedangkan 20 sendiri nilai puluhannya adalah 2 puluhan. Setelah itu, angka satuan dari 729 adalah 9. Maka kita cari hasil kuadrat dari bilangan satu angka yang hasil satuannya 9. Maka pilihannya ada 2, yaitu 3 pangkat 2 sama dengan 9 dan 7 pangkat 2 sama dengan 49. Setelah itu kita harus membuktikan apakah 23 pangkat 2 yang diperoleh dari angka 2 puluhan dan 3 satuan atau 27 yang diperoleh dari 2 puluhan dan 7 satuan
yang hasilnya 729. Ternyata 27 pangkat 2 yang hasilnya 729. Maka bisa disimpulkan akar dari 729 sama dengan 27. Mudah bukan? Alhamdulillah. Cara yang kedua untuk menghitung akar pangkat 2 dengan cara susun ke bawah. Perhatikan langkah-langkahnya ya. Contoh, akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari 324 adalah berapa ya? Kita hitung. Langkah yang pertama, kita pisahkan setiap dua angka dari belakang. Karena dua angka dari belakang, maka kita hitung 4, 2, baru kita berikan tanda pemisah. Setelah itu, langkah yang kedua, tentukan perkalian kuadrat yang mendekati angka paling kiri. Angka paling kiri kita lihat adalah 3. Maka perkalian kuadrat atau perkalian dengan angka yang sama yang mendekati 3 adalah 1 kali 1 sama dengan 1. Kalau kita pilih 2 kali 2 sama dengan 4, maka 4 sudah lebih dari 3, jadi tidak bisa. Setelah itu kita lakukan pengurangan seperti konsep pengerjaan pada pembagian ya. Kita kurangi, 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Ketika dalam pembagian kita turunkan angka di sebelah kanannya satu per satu. Tapi kalau untuk mencari akar pangkat 2 kita turunkan langsung bersamaan dua angka yang di sebelah kanannya yaitu 24. Maka digabungkan nanti diturunkan dua angka paling kanannya akan menjadi 224. Langkah berikutnya adalah perkalian kuadrat yang tadi kita tentukan untuk bilangan yang di sebelah kiri 1 dikali 1. Angka 1 dengan angka satunya nanti kita jumlahkan. Maka hasilnya adalah 2. Lalu turunkan ke bawah. Seperti ini. Kemudian kita cari perkalian kuadrat berapa kali berapa sehingga 2 titik-titik dikali titik-titik hasilnya harus 224. Dan diperoleh angka yang tepat hasilnya 224 adalah 28 dikali 8. Di mana 8 dan 8 ini adalah bentuk kuadrat. Namun digabungkan dengan 2 di depannya, maka perkaliannya menjadi 28 dikali 8. Dua angka ini harus sama ya, 88 atau yang lainnya. Kita bisa lihat juga dari kata kuncinya nih, angka belakangnya kan 4 ya. Karena angka belakangnya 4, maka kemungkinannya hanya 2 ya, yaitu 2 dikali 2 atau sama dengan 4 atau 8 dikali 8 sama dengan 64. Jadi ada dua kemungkinan yang angka belakangnya 4. Ternyata setelah kita pilih dan kita buktikan, maka yang tepat itu adalah 8 dan 8 sehingga menjadi perkaliannya 28 dikali 8. Hasilnya 224. Setelah itu kita kurangi, hasilnya 0. Maka jawaban dari akar 324 adalah 1 untuk puluhannya dan 8 untuk satuannya. Sehingga digabungkan menjadi 18. Mudah bukan? Alhamdulillah. Jadi nanti anak-anak tinggal memilih ya, mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Cara yang kedua kita coba lagi ya dengan angka yang berbeda. Contohnya akar 841. Langkahnya sama seperti tadi. Kita pisahkan dua angka dari belakang, 1, 4, lalu kita pisahkan. Kemudian kita tentukan perkalian kuadrat yang mendekati angka paling kiri, yaitu angka 8. Maka perkalian kuadrat yang mendekati adalah 2 dikali 2, sama dengan 4. Karena kalau 3 dikali 3, 9 sudah lebih dari 8. Lalu kita kurangi. 8 dikurang 4, hasilnya 4. Kita turunkan dua angka yang di sebelah kanan bersamaan. 41 turun ke bawah menjadi 441. Lalu kita jumlahkan untuk perkalian kuadrat yang tadi ya, 2 dengan 2. Ketika dijumlahkan menjadi 4. Lalu kita cari 4 titik-titik dikali titik-titik sehingga hasilnya 441. Sama seperti tadi dengan cara yang sebelumnya. Jika angka 1 ini terbentuk dari 1 kali 1 sama dengan 1 atau 9 dikali 9 sama dengan 81. Maka nanti kita harus coba semuanya ya.
Kebetulan setelah dicoba, maka jawaban yang hasilnya tepat 441 adalah jika bentuk perkalian kuadratnya adalah 9 dengan 9. Seperti itu. Maka ini nanti kita isi 9 dikali 9. Sehingga perkalian yang terbentuk adalah 49 dikali 9. Hasilnya tepat 441. Lalu dikurangi, hasilnya sisanya 0. Maka jawabannya adalah 2 untuk puluhannya dan 9 untuk satuannya. Maka akar dari 841 sama dengan 29. Mudah bukan? Alhamdulillah. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Nah, biasanya kalau soal-soal yang berhubungan dengan pangkat 2 dan akar pangkat 2 biasanya identik dengan luas atau keliling sebuah benda yang berbentuk persegi. Maka anak-anak harus tahu luas dari persegi dan keliling dari persegi. Luas persegi sama dengan sisi kali sisi, atau sama juga dengan sisi pangkat 2. Sedangkan keliling dari persegi adalah 4 dikali sisi. Keliling persegi sama dengan 4 dikali sisi. Nah, ini harus diingat ya untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan pangkat 2 dan akar pangkat 2, terutama untuk soal cerita. Kita lanjutkan. Contoh soalnya seperti ini. Pak Rudi memiliki sawah berbentuk persegi. Kata-kata perseginya ya, karena berbentuknya persegi. Maka panjang sawah Pak Rudi 15 meter. Berapa luas sawah milik Pak Rudi? Yang ditanya luas. Luasnya, tadi rumusnya ya, panjangnya adalah 15 meter. Nah, luas persegi itu, luas sawah sama dengan luas persegi ya. Dimana luas persegi sama dengan sisi pangkat 2. Sama dengan 15 pangkat 2. 15 pangkat 2 maknanya adalah 15 dikali 15 sama dengan 225 meter persegi. Mudah bukan? Alhamdulillah. Bagaimana kalau soalnya dibalik? Seperti ini. Pak Rudi memiliki sawah berbentuk persegi. Luas sawah Pak Rudi 225 meter persegi. Berapa meter panjang sisi sawah milik Pak Budi? Luas sawah sama dengan 225 meter persegi. Panjang sisi sawah sama dengan akar kuadrat dari luas sawah. Sama dengan akar kuadrat dari 225. Nanti bisa dikerjakan dengan cara yang pertama, coba-coba, atau cara yang kedua dengan susun ke bawah. Maka diperoleh sama dengan 15 meter. Mudah bukan? Alhamdulillah. Nah, untuk tugas di minggu kali ini, anak-anak silakan mengerjakan latihan 7 di halaman 47 dan latihan 8 soal-soal cerita di halaman 48. Jadi dikerjakan di buku tulis. Lalu kirim foto hasil pekerjaanmu kepada guru matematik kamu. Demikianlah video pembelajaran kali ini, dan jangan lupa klik like dan subscribe di channel Pamadan agar Pamadan semakin bersemangat untuk membuat video pembelajaran selanjutnya. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan sama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini dan sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.